Pria itu dengan dingin melemparkan ponselnya keluar dari mobil, lalu langsung mengikuti profesornya pergi ke Prancis. Saat keluarganya tiba di bandara, jejak pria itu sudah tak bisa ditemukan. Barulah mereka menyesal, karena belum lama sebelumnya, pria itu difitnah oleh anak angkat dan dipenjara selama 8 tahun. Kini setelah bebas, dia melihat tunangannya sedang menunggunya di persimpangan jalan. Tapi saat mereka baru saja bertemu, wanita itu mendapat telepon dari keluarga anak angkat, memintanya segera pulang untuk merawat anak angkat itu. Pria itu melihat keraguan wanita tersebut, lalu memintanya untuk pergi saja mengurus adiknya, dan berkata bahwa dia bisa pulang sendiri. Wanita itu buru-buru ke rumah sakit. Begitu masuk langsung dipeluk oleh anak angkat. Anak angkat itu lalu langsung melamarnya. Wanita itu sempat ragu, tapi anak angkat itu tiba-tiba memegang ginjalnya dan pura-pura kambuh. Wanita yang melihat itu langsung panik, dan segera menerima lamarannya. Sementara pria itu berjalan pulang sendirian. Diam-diam masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian, profesor yang mengagumi bakatnya menelpon, masih bersedia membukakan jalan belajar untuknya. Mendengar suara lembut sang profesor, pria itu langsung berkata bahwa dia bersedia melanjutkan studi. Profesor lalu berkata, dalam 10 hari dia akan datang menjemput sendiri. Beberapa hari kemudian, ginjal pria itu mulai terasa sakit hebat. Itu adalah efek samping dari operasi donor ginjal di masa lalu. Demi menyelamatkan wanita yang dicintainya, dia rela menyumbangkan ginjalnya. Tapi semua jasanya malah diambil alih oleh anak angkat. Wanita itu bahkan salah paham, mengira yang mendonorkan ginjal adalah anak angkat. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria itu tak tahan. Dia pun keluar rumah menuju rumah sakit. Tapi di rumah sedang ada pesta ulang tahun untuk anak angkat. Dan kebetulan hari itu juga ulang tahunnya sendiri. Anak angkat dengan bangga bertanya apa hadiah darinya. Namun kakak perempuannya malah mengejek di samping. Pria itu tak tahan melihat semua itu, lalu pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah sakit untuk periksa. Dokter menyarankan agar dia banyak istirahat. Mengingat semua yang dia alami selama ini, pria itu memutuskan, kali ini dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Hari pertunangan wanita dan anak angkat pun tiba, dan hari itu juga adalah hari kepergiannya. Dia pun menyelipkan hasil pemeriksaan ke dalam buku hariannya, lalu pergi dari rumah itu tanpa menoleh. Di sisi lain, keluarga mulai khawatir karena pria itu belum muncul, takut merusak nama baik keluarga. Mereka pun menyuruh kakak perempuan naik ke atas untuk mencarinya. Namun saat membuka pintu kamar, yang dia lihat hanyalah ruangan kumuh yang bahkan pembantu pun enggan tempati. Saat itu, wanita itu secara tak sengaja menemukan buku harian pria itu. Baru saat itulah dia sadar, ternyata dia telah salah paham selama ini. Dia buru-buru membawa buku itu ke orang tuanya. Keluarga membuka halaman demi halaman, namun hanya melihat deretan tagihan dan catatan utang. Saat itulah mereka sadar, pria itu hidup mandiri tanpa bantuan siapapun. Kakaknya menangis dan berkata, pria itu tinggal di tempat yang begitu sederhana. Tapi tak ada satupun dari mereka yang pernah peduli. Namun hal yang mengejutkan, ibu mereka saat membalik halaman buku harian, malah menemukan kebenaran mengerikan. Ternyata orang yang meracuni pasangan itu dulu, adalah anak angkat yang paling mereka percaya. Ternyata dia sudah merebut posisi rekomendasi kuliah milik pria itu, bahkan dengan sengaja meracuni sup ayam. Tapi sup itu justru diminum oleh orang tua mereka, dan bukannya menghentikan, dia malah kembali meracuni air minum pria itu. Kali ini, aksi itu dipergoki langsung oleh pria tersebut. Pria itu dengan marah bertanya apa yang sudah dilakukan anak angkat itu. Namun anak angkat malah mengatakan, pria itu tidak pantas mendapat rekomendasi, lalu hendak menampar, tapi malah melukai tangannya sendiri. Saat itu ayah mereka muncul, dan anak angkat pura-pura jadi korban. Meskipun pria itu sudah berusaha menjelaskan, ayah tetap memihak anak angkat, dan memaksa pria itu mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Akhirnya, demi anak angkat, dia rela